Of author. Menikahlah dengan Anissa, anakku. Pak Harun menatap Leo intens dengan sorot penuh harap. Leo terperanjat kaget mendengar perkataan Pak Harun. Ia begitu terkejut. Apa tidak salah dengar pikirnya? Kamu tidak salah dengar Leo, saya serius, ucapan Pak Harun dengan masih menatap Leo lekat. Penuh harap Leo menerima permintaannya. Glek, susah payah, Leo menelan selaiva. Kebingungan tiba-tiba saja datang menyergap memenuhi otaknya, sehingga dia merasa bleng. Saya masih dengan kebingungan yang memenuhi benaknya. Leo tak sanggup untuk mengeluarkan kata-kata. Anakku cukup cantik, baik, hanya saja kekanakan, agak manja dan sedikit angkuh, itulah tugasmu membuatnya lebih dewasa, ucap Pak Harun. Leo bungkam 1000 bahasa, semakin tak tahu saja harus berkata apa. Tapi kenapa Bapak meminta saya? Bukankah kita baru kenal belum lama? Saya yakin, setelah Bapak mengenal saya dan tahu tentang masa lalu saya, Bapak pasti tidak akan berkata seperti ini. Saya pria yang buruk, desah Leo. Beberapa kali, Leo mengembuskan nafas pelan. Pak Harun bisa melihat jelas kebingungan dari raut wajah Leo. Saya sudah tahu kamu, sudah kenal kamu. Saya mengatakan hal ini karena saya yakin sama kamu Leo. Pikirkanlah baik-baik perkataan saya, ucap Pak Harun dengan seulas senyuman tulus. Leo begitu bingung saat ini. Di sisi lain dia punya rasa terima kasih yang sangat besar kepada Pak Harun, yang sudah begitu baik. Mau memberinya modal besar, beserta kafe yang saat ini sedang dia kelola. Di sisi lain, Leo tak ingin menikah cepat, apalagi dengan wanita yang tidak dia kenal sama sekali. Pengalaman di masa lalu sudah cukup membuatnya berpikir beberapa kali untuk menikah lagi sebenarnya. Tak mau berakhir gagal lagi. Selain malu, dia juga merasa lelah hati. Bahkan, sempat berpikir untuk menduda seumur hidupnya. Apalagi ini, anak Pak Harun. Siapa dia? Namanya saja baru tahu barusan. Kenal pun belum, masa ujuk-ujuk mau menikah? Leo mendesah, semakin bingung saja rasanya. Mau menolak merasa tak enak kepada Pak Harun. Mau menerima, dia juga bimbang seperti apa orangnya. Takut seperti Mia, apalagi dia sudah mengenal Mala. Mala yang begitu lemah lembut, ceria dan baik hati. Dia juga begitu menyayangi anak-anaknya. Hatinya sedikitnya sudah nyaman bersama dengan Mala, tapi sayangnya wanita itu sudah dijodohkan dengan Ferry. Leo mendesah kembali saat mengingat Mala dengan Ferry. Ada yang berdenyut di dalam hatinya, dan itu sungguh tak nyaman rasanya. Saya sudah mencari tahu tentang kamu, Leo. Maaf jika kamu tak nyaman dan maaf kalau perbuatan saya ini tidak kamu sukai, tutur Pak Harun. Leo mengerutkan dahi, sedang menerka-nerka maksud dari perkataan Pak Harun. Maksud Bapak? Leo yang heran akhirnya memaksakan bertanya. Saya tahu kamu duda, sudah 3 kali menikah, sudah punya 4 orang anak, dan alasan perpisahanmu karena kamu selalu selingkuh, ucap Pak Harun dengan santai. Leo sampai menegakkan punggung, begitu terkejut dengan perkataan Pak Harun. Ada rasa malu menjalar di seluruh nadinya. Kamu terkejut, kekeh Pak Harun. Leo kemudian menundukkan kepalanya dalam, merasa malu karena aibnya terbongkar. Lalu kalau Bapak sudah tahu tentang semua itu, kenapa Bapak mau menjodohkan saya dengan anak Bapak? Bukannya seharusnya Bapak melindungi anak Bapak, agar jangan sampai mendapatkan lelaki brengsek seperti saya. Leo bersyukur dalam hati, karena akhirnya dia mampu mengeluarkan kata-kata. Dia hanya berharap, agar Pak Harun membatalkan permintaannya setelah mendengar ucapannya barusan. Tak masalah, lagi pula itu adalah masa lalu. Biarkan masa lalu, tinggalkan semua itu. Yang terpenting adalah masa kini dan masa yang akan datang. Saya tahu kamu sedang berusaha keras untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik, dan saya melihat semua itu dari diri kamu Leo. Pak Harun menatapnya penuh harap.
Hingga saya percaya sama kamu, kalau kamu akan menjadi laki-laki yang terbaik untuk anak saya, lanjut Pak Harun penuh dengan keyakinan. Leo begitu terkejut sekaligus terharu mendengar perkataan Pak Harun. Pria paruh baya itu sangat mempercayainya. Bapak begitu mempercayai saya, terima kasih. Leo tersenyum haru. Pak Harun balas tersenyum. Jadi bagaimana kamu mau? Tanyanya kembali, membuat Leo kembali pada kebingungannya semula. Baiklah, silakan kamu pikirkan dulu Leo. Oh ya, minggu depan saya akan mengenalkanmu dengan anak saya, datanglah kembali kemari. Jangan lupa bawa anak-anak agar mereka juga bisa mengenal Anissa nantinya, ucap Pak Harun. Setelah mendesah panjang Leo pun akhirnya mengangguk. Baiklah, tapi jika ternyata anak Anda menolak bagaimana? Tanya Leo. Sebenarnya, dia berharap Anissa akan menolaknya. Supaya, dia tak merasa bersalah karena tak menerima permintaan Pak Harun. Hahaha, saya beritahu sama kamu ya. Kalau yang minta dicarikan jodoh itu anak saya, dia bilang akan menerima pilihan saya seperti apapun orangnya, kekeh Pak Harun. Leo tersenyum yang sebenarnya dipaksakan. Jawaban Pak Harun membuatnya semakin gelisah. Bagaimana kalau ternyata kami tidak cocok, dan saya menolaknya, ucap Leo ragu, takut Pak Harun marah. Pak Harun diam untuk sejenak, menatap Leo intens, lalu mendesah. Apa kamu sudah punya calon? Tanyanya. Leo tersenyum masam, calon dari mana? Calon dari Hong Kong. Lagian wanita mana yang mau sama dia? Yang hanya seorang lelaki brengsek. Belum Pak, gak ada yang mau, candanya. Pak Harun ikut terkekeh. Makanya menikahlah dengan anakku. Leo kembali tersenyum yang dipaksakan. Sepertinya, dia sudah salah bicara deh. Syukurlah, Pak Harun mengalihkan topik pembicaraan. Mereka pun berlanjut membicarakan banyak hal tentang kafe. Setelahnya, mereka makan bersama. Anak-anak ternyata sangat betah bermain di rumah ini. Mereka terlihat anteng dan ceria. Leo sebenarnya penasaran dengan anak Pak Harun. Katanya si Pak Harun bilang punya 2 anak, satu perempuan bernama Anissa yang akan dijodohkan dengan Leo. Usianya sudah matang, tapi dia masih suka manja dan sedikit tomboy. Juga tak pernah memusingkan urusan percintaan, padahal usianya sudah mau 28 tahun. Kalau di kampung, sudah dibilang kelewat matang. Bahkan perawan tua. Kalau di kota, umur segitu belum menikah sudah biasa. Apalagi wanita karir. Sedangkan, anak kedua Pak Harun berusia 20 tahun. Laki-laki, yang katanya sering disuruh beli es cendolnya oleh Pak Harun, kalau sedang ada di rumah. Namanya, Beno. Dia tinggal ngekos, di tempat yang tak jauh dari kampusnya saat ini. Dan hanya pulang seminggu sekali, bahkan kadang 2 minggu sekali. Padahal, jarak dari kosannya ke rumah ini hanya sekitar 1 jam perjalanan saja. Leo dan anak-anaknya pulang menjelang maghrib. Saat ini, waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Rafa sudah tertidur dengan lelapnya. Begitupun dengan Risa yang tidur sambil memeluk sang adik. Beliau menatap kedua anaknya dengan bibir yang tersenyum merekah. Lalu mengusap puncak kepala kedua anaknya dan tak lupa mengecup pipi mereka. Lalu dia keluar dari kamar. Memilih duduk di depan televisi. Menonton acara yang sebenarnya tak ia minati sama sekali. Beberapa kali, dia mengganti channel. Leo terkekeh sendiri saat teringat dengan perkataan Pak Harun tadi yang memintanya menikahi putri satu-satunya. Ya, karena anak kedua Pak Harun kan laki-laki. Seperti anak muda saja main dijodoh-jodohkan, aku sudah tua gini. Leo kembali terkekeh pelan, karena takut mengganggu anaknya, dan kemudian membangunkan mereka. Kan kasihan, kenapa aku jadi kepikiran terus gini sih? Gumamnya sambil mengacak rambutnya sendiri. Tiba-tiba saja bayangan malam melintas di benaknya. Leo jadi penasaran,
Kira-kira apa yang akan dikatakan oleh Ferry kepada Mala? Apakah pria itu akan menerima Mala apa adanya atau malah tidak menerimanya? Dalam hati kecilnya, Leo berharap Ferry menolak Mala. Menyadari pikirannya yang salah, Leo segera beristighfar beberapa kali. Bahkan, sampai menggeplak kepalanya sendiri. Leo baru bisa tertidur menjelang tengah malam, karena terlalu banyak pikiran. Pikiran yang tidak perlu sebenarnya. Keesokan paginya, seperti biasa Leo mempersiapkan segala hal untuk mengurus kedua anaknya. Mulai dari membuat sarapan, menyiapkan air hangat untuk mandi, sampai memandikan mereka. Papa pergi dulu ke kafe ya, Risa jaga adik baik-baik. Papa juga sudah minta Bu Mili untuk bantu jagain kalian, ucap Leo. Bu Mili adalah tetangga yang rumahnya tak terlalu jauh, kebetulan memang bersedia mengasuh Rafa dan Risa dengan gaji yang tidak terlalu besar. Sehingga, Leo masih bisa membayarnya. Leo menghubungi Bu Mili agar segera datang. Dia berangkat ke kafe setelah Bu Mili datang. Kebetulan, Bu Mili adalah wanita parubaya yang sudah tak punya anak kecil. Jadi lebih leluasa mengasuh kedua anaknya, sebenarnya mengasuh Rafa karena Risa sudah besar. Dia sudah bisa merawat dirinya sendiri, Risa anak yang mandiri. Beberapa hari berlalu, tanpa terasa ternyata sudah hampir seminggu. Hari ini adalah hari Minggu, hari di mana yang sudah dijanjikan oleh Pak Harun untuk memperkenalkan Leo dengan anaknya, Anissa. Pak Harun meminta Leo datang untuk makan siang hari Minggu ini. Hati Leo begitu berdebar kencang, dia benar-benar merasa cemas dan gugup sebenarnya. Membayangkan akan bertemu dengan anak Pak Harun. Seperti apa orangnya, dia sungguh tak tahu. Jangan gugup Leo, seperti bujangan saja, gumamnya diiringi kekahan tanpa suara. Tapi dia memang benar-benar merasakan kegugupan yang luar biasa saat ini, hingga Risa saja bisa menyadarinya. "Papa kenapa?" tanya Risa. Terima kasih sudah nonton videonya. Salam Mira Story Channel.